ya, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Masuk semua hari ini? Alhamdulillah, berarti semua sudah masuk ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Oke, pada materi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan peradaban Islam pada masa kejayaan. Sebelum itu, Panugrah akan memberikan motivasi kepada kalian. Allah mengangkat derajat dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah juga merendahkan dengan kitab ini, Al-Quran ini, kaum serendah-rendahnya. Artinya apa? Hubungan dengan perkembangan zaman Islam dulu, masa perkembangan peradaban Islam, ternyata sebagian besar rakyatnya ketika itu dia berpegang teguh terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, agar kalian nanti menjadi orang yang sukses, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Semakin banyak kalian berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajat kalian. Kita kemarin belajar tentang apa? Khotbah, tabligh, dan dakwah. Hubungannya dengan pelajaran hari ini adalah merupakan kesuksesan dakwah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya untuk mendakwahkan Islam, sehingga Islam meluas, Islam melebarkan sayapnya. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan dakwah. Agar apa? Agar seluruh umat dunia ini bisa merasakan akan kebaikan dan kehebatan Islam. Tujuan pelajaran pada kegiatan siang hari ini adalah untuk dari segi sikap spiritual kalian akan menerima, meyakini, serta mempertahankan keyakinan bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan dengan benar. Dari sisi keterampilan atau dari sisi pengetahuan, kalian akan bisa membiasakan, menjaga, serta menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan baik. Kemudian dari sisi keterampilan, kalian akan bisa menyajikan antara perkembangan Islam pada masa kejayaan dengan prinsip tauhid, prinsip semangat membaca, dan prinsip keterbukaan dan kreativitas dengan baik. Dari besar materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, meliputi yaitu kita akan menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, kemudian hikmah dan perilaku yang dapat diambil, kemudian kita bisa mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, kemudian menyajikan tautan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhi. Menurut tanya kepada kalian, dua kerajaan besar manakah pada masa kejayaan Islam, yaitu Daulah apa dan Daulah apa? Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Kalian sudah tahu semua, alhamdulillah. Yang kedua, nama khalifah yang terkenal era Daulah Abbasiyah karena cintanya akan ilmu pengetahuan, Harun Ar-Rasyid. Ya, pintar sekali. Yang ketiga, yang pasti kalian tahu, siapakah bapak kedokteran dunia? Ibnu Sina. Sina. Ya, silakan kalian amati gambar berikut. Jadi umat Islam dulu pernah menguasai pada eranya selama 7 abad, yaitu abad ke-7 sampai abad ke-13. Itu
kanan, berarti sebelah kanan kalian lihat itu Spanyol. Terus sampai ke sebelah kiri yaitu di wilayah Samarkand, India. Jadi Islam saat itu sudah begitu luas dan peradaban Islam saat itu sudah begitu maju. Sekarang silakan kalian buka di halaman 68 tentang masa peradaban kejayaan Islam. Silakan kalian baca, kemudian kalian tulis mana-mana saja yang penting. Silakan. Baru. Islam dimulai dari seorang diri yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau, baik pada periode Mekah maupun Madinah, Islam mulai menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Selanjutnya Islam berkembang dan bertumbuh besar ke penjuru dunia atas peran sahabat dan generasi sesudahnya. Sekitar 610 Masehi turunlah ayat yang pertama di surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan kata Iqra yang berarti bacalah. Selanjutnya risalah Islam ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan kemudian dilanjutkan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Dan perkembangan Islam mencapai puncak kejayaannya terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Daulah Abbasiyah. Ditandai apa? Ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium, bintang, dan universitas. Setelah kalian membaca tadi, Anugerah ingin salah satu dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempraktekkan 3 tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama itu gambarnya siapa? Ibnu Sina. Yang kedua Imam Ghazali. Yang ketiga Al-Khwarizmi. Ya, silakan setiap kelompok sini Ibnu Sina ya. Kelompok 2 nanti mempraktekkan Imam Al-Ghazali. Kelompok 3 Al-Khwarizmi. Ya, silakan. Lahir di Barat tahun 980 Masehi di Bukhara, Iran, atau yang sekarang dikenal Uzbekistan. Ibnu Sina telah memperhatikan kecerdasannya sejak masih anak-anak. Pada usia 10 tahun, dia telah membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari Ghazali. Imam Al-Ghazali terlahir di desa Ghazala, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Imam Al-Ghazali memiliki nama lahir Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Adapun jasa-jasa beliau, yang pertama memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sebagai guru besar di sana. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafut Al-Falasifah atau tidak konsistennya filsuf. Al-Ghazali mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam.
Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, sekarang di Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun bin Ar-Rasyid. Tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi lahir 780 Masehi, meninggal 850 Masehi, dikenal atas risalah tentang aljabar dan angka India. Buku pertamanya Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar Al-Muqabala adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jam'ah wal Tafriq di Hisab Al-Din yang telah diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Kontribusi tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam bahasa. Kata aljabar berasal dari kata aljab, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algoritm, Latinnya dari namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol guarismo, dan dalam bahasa Portugis algarismo, bermakna biji. Baik, setelah tadi kalian melihat penampilan dari teman-teman kalian menampilkan yaitu Ibnu Sina yang merupakan bapak kedokteran dunia, kemudian Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam yang kitab karyanya masih dibahas, masih dipelajari di pondok-pondok pesantren hingga sekarang, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan yang ketiga ada Al-Khwarizmi yang kalian sebagai anak IPA ini selalu selalu belajar ya tentang aljabar, ya, banyak jasa-jasanya. Oleh karena itu tugas kalian, karena kamu beberapa tokoh tiga ini, yang pertama adalah untuk tugas kelompok pertama menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong kemajuan peradaban Islam sehingga menghasilkan tokoh-tokoh yang terkenal tadi. Ya. Kemudian nanti kelompok kedua yaitu menganalisis cabang ilmu agama tadi. Selain Imam Al-Ghazali ada tokoh-tokoh yang lain apa saja itu, dan cabang ilmu agamanya apa saja. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis cabang ilmu umum. Berarti selain Al-Khwarizmi ahli matematika tadi, ada cabang ilmu umum yang lain beserta tokoh-tokohnya. Silahkan, karena kita memakai metode Think Pair Share, silahkan kalian saling berpasangan untuk mencari jawaban-jawaban tentang yang Pak Nugroho tugaskan di depan. Silakan. Kelompok 1 akan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong kemajuan peradaban Islam. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. 5.
Faktor eksternal yang mendorong kemajuan peradaban Islam: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Faktor eksternal yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis cabang ilmu agama yang berkembang dalam masa kejayaan Islam dan tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu ilmu tafsir, dan tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Yang kedua ilmu hadis, tokoh-tokohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Jajah, Abu Daud, At-Tirmizi. Yang ketiga ilmu filsafat, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Akan menganalisis cabang ilmu umum yang berkembang dalam masa kejayaan Islam dan tokoh-tokohnya. Bidang kedokteran, Jarbir bin Hayya, Buraim bin Ishaq. Tabib bin Quras dan Ar-Razi atau Rayes. Bidang astronomi, Al-Falaski, pencipta astrologi, Ad-Gatani atau Fitahiyun, Abu Wafa menemukan jalan ketiga dari bulan, Al-Fakloni atau Al-Fasbiyus. Bidang seni ukir, Badar dan Ta'rif. Ilmu tarikh, Ibnu Jarir At-Tabari, Khatib Baghdadi, Ibnu Hayy. Ilmu tasawuf, Al-Ghazali, Al-Qushayri, dan Salahuddin. Sudah selesai. Baik, salah satu dari setiap kelompok Manugro ingin kalian menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini. Dari kelompok 1 silakan mulanya apa? Islam dimulai dari seorang diri, yakni Nabi Muhammad SAW, lalu menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi selanjutnya. Ya, Islam mencapai puncak kejayaan yang memengaruhi peradaban dunia, yakni di barat berkedudukan di Cordova atau Spanyol dan timur berkedudukan di Baghdad atau Irak. ya, silakan nomor 3 yang terakhir. Banyak khalifah pecinta ilmu, misalnya Khalifah Al-Mamun yang mengembangkan Baitul Hikmah menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang menghasilkan sebagai dasar metode penerjemahan dan penelitian. Ya, sebagai penilaian hasil belajar untuk hari ini, yaitu silakan kalian buka link kuisis yang sudah Manugro bagikan di grup WhatsApp kalian kerjakan. Kemudian untuk refleksi kegiatan pada siang hari ini, Pak Guru tadi sudah membagikan kalian angket. Silakan kalian isi materi apa saja yang belum kalian pahami. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pembelajaran hari ini. Yang ketiga, berikan masukan pembelajaran terkait materi hari ini. Kemudian sebagai rencana tindak lanjut kalian, silakan kalian buka link jurnal yang sudah Pak Nugroho bagikan di WhatsApp kalian, yaitu tentang jurnal sejarah pendidikan Islam pada masa keberlibatan Islam dan jurnal penelitian didik anak dalam perspektif Ibnu Sina. Selesai. Baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.